wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan bab globalization atau globalisasi dengan anggota Alfiona Indi Fauzi, NIM 149, Anjar Putri Nurjana, NIM 153, dan Vika Ivana Hilda, NIM 158. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah pemasaran dan penjualan barang dan jasa yang identik di seluruh dunia. Begitu luasnya fenomena tersebut selama 2 dekade terakhir, sehingga tidak ada yang terkejut lagi menemukan Coca-Cola di pedesaan Vietnam, Accenture di Tashkent, dan sepatu Nike di Nigeria. Statistik yang mungkin paling mencerminkan pertumbuhan globalisasi adalah nilai perdagangan dunia lintas batas yang dinyatakan sebagai persentase dari total PDB global, sekitar 15% pada tahun 1990, sekitar 20% saat ini, dan diharapkan oleh McKinsey & Company, sebuah firma konsultan, meningkat menjadi 30% pada tahun 2015. Pendorong globalisasi. Globalisasi didorong oleh 1. Liberalisasi pasar yang berkembang di seluruh dunia, 2. Akses internet yang mudah dan telekomunikasi internasional yang murah, 3. Pertumbuhan pesat negara-negara berkembang seperti Cina, India, dan Brazil. Ekonomi global dan manajemen global. Ekonomi global adalah suatu kondisi di mana sumber daya, pasar, dan persaingan berada pada lingkup yang mencakup seluruh dunia dan bukan lagi lingkup lokal atau nasional. Sedangkan manajemen global adalah manajemen dari organisasi dengan kepentingan bisnis yang beroperasi lebih dari satu negara lain untuk mengelola manajemen dengan kapasitas operasi lebih dari satu negara. Maka manajernya pun bukan manajer dengan lingkup domestik atau lokal, tetapi manajer yang memiliki kapabilitas untuk memahami dan bisa beradaptasi dengan budaya dari negara lain serta memiliki informasi perdagangan lintas negara. Tantangan bisnis global. Tantangan tersebut antara lain lingkungan bisnis yang kompleks, dinamis, dan tingkat persaingan yang ketat di dalam menjalankan bisnis dan harus mampu beradaptasi dengan perbedaan lingkungan bisnis di negara-negara lain. Dampak positif globalisasi yaitu mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, mudah melakukan komunikasi, cepat dalam bepergian atau mobilitas tinggi, menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran, memacu untuk meningkatkan kualitas diri, mudah memenuhi kebutuhan. Dampak negatif globalisasi yaitu informasi yang tidak tersaring, membuat tidak kreatif karena perilaku konsumtif, membuat sikap menutup diri, berpikir sempit, banyak meniru perilaku yang buruk, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Kesimpulan, globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan. Globalisasi telah menimbulkan perspektif baru dalam dunia perdagangan internasional dan juga mempengaruhi perekonomian dunia, yang mana terdapat bisnis internasional yang berjalan dan berkembang pesat. Dalam konsep-konsep bisnis internasional tidak hanya mengkaji mengenai globalisasi, tetapi juga mengkaji mengenai bagaimana perkembangan bisnis yang dipengaruhi perkembangan globalisasi menjadi sebuah perubahan besar dalam hubungan internasional. Perusahaan tidak dapat sekedar bertahan di pasar domestik dan berharap dapat mempertahankan pasarnya, namun harus mampu menembus pasar global, karena perusahaan yang beroperasi secara global diyakini mampu menekan biaya operasional dan meraih kemasyhuran merek produknya yang lebih luas. Dengan adanya globalisasi ini dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif bagi setiap perusahaan yang mampu menembus pasar global. Karena setiap orang bisa melakukan aktivitas ekonomi global dan mendirikan suatu perusahaan di daerah manapun, tak terkecuali di luar negeri dengan bebas dan tidak dibatasi oleh teritorial antar wilayah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.